Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue dan Gustian di sini di channel DG Enthusiast. Oke, gerebek lagi ya kan. Kali ini gue mau ngegerebek lagi salah satu workshop, yaitu namanya udah jelas nih ada X2 Garage. Jadi ini gue sekalian mau rekomendasiin ke teman-teman semua buat tempat atau workshop atau penjual jasa kayak powder coating, udah gitu ada vapor blasting, sandblasting, sama restorasi juga bisa. Ini lokasinya ada di daerah Bandung Kota, lebih tepatnya ada di daerah Bawah Batu atau di belakang Batu Nunggal lah ya, bisa dibilang. Jalannya nggak terlalu susah buat diakses juga, ini tempatnya enak. Nanti kita bahas lebih lanjut, jadi kalian tonton sampai habis. Sebelum itu kalian subscribe dulu ya, jangan lupa, sama bisa follow gue di Instagram @diongustian. Oke, jadi kita sekarang udah di dalam. Kita bakal lihat-lihat nih di workshopnya ada apa. Gue pribadi nggak expect sih di dalam, jadi hidden, tapi nggak hidden amat sebenarnya. Cuman ini ada di backyard gitu anggapannya, jadi kayak di belakang rumah. Tapi ini oke banget sih, alat-alatnya proper. Kita lihat ada apa aja. Pantengin terus ya. Oke, jadi yang pertama gue lihat di sini, ini ada oven. Ini mungkin buat pengeringan after treatment yang lain-lainnya juga. Ini bisa ngoven orang. Gede banget ini. Jadi ini bisa banyak banget parts yang bisa dikeringin di sini. Oke. Wait. Oke, begini dulu aja. Lanjut lagi. Di sebelahnya ini ada spray boot. Spray boot ini biasanya buat di pengaplikasian kayak nge-powder coat. Ini alatnya powder coatnya tuh. Ini juga ada gunnya tuh. Kurang lebih kayak gini. Gue pribadi anggap aja gue awam, gue nggak tahu. Tapi ini kayaknya mahal juga sih ya. Ini proper sih menurut gue. Ini bagus. Ini mungkin case buat atau tempat buat powdernya, dan ini gunnya ya kan. Dan ini enteng juga sih. Entahlah ya, nanti kita mungkin bisa coba-coba juga kalau misalnya ada ininya, ada medianya. Terus balik lagi, ini ada spray bootnya. Jadi mungkin ada beberapa parts yang bisa digantung di sini. Ini ada yang ada dust collector juga, ada pengumpul debunya juga. Jadi ini debunya nggak kemana-mana kayak gitu. Ini gede juga nih. Ini barang-barang gede juga masuk nih. Terus lanjut lagi, kita ke sini. Nah, di sini ada tempat untuk vapor blastingnya. Yang gue lihat di sini kayak apa ya? Kayak di lab gitu ya, kurang lebihnya. Jadi ini yang gue lihat di dalam ada kipas tuh, ada part-part CVT yang mungkin lagi di restore, diperbaharui biar kayak baru lagi. Nah, kita nanti bakal bahas juga sama ownernya langsung, yang langsung ngerjainnya juga. Jadi apa sih vapor blasting dan apa juga powder coating tadi yang udah gue mention sebelumnya. Nah, balik lagi di sini, ini kayak ada wipernya gitu. Mungkin biar kelihatan juga ya kan. Jadi mungkin pengerjaannya masuk tangan ke sini tuh. Tuh, ini ada slot buat jarinya. Tangan masuk, mungkin kerjanya langsung dalam. Jadi aman ke apa namanya, yang ngerjainnya juga kayak gitu. Nah, lanjut lagi di sebelahnya, ini ada mesin sandblasting. Yang bisa gue lihat di sini ada velg Mio yang lagi di sandblasting. Mungkin ini adalah treatment sebelum di powder coat. Jadi gue juga kurang paham gimana. Kita langsung bahas saja nanti langsung sama ownernya. Tapi sebelumnya gue mulai tunjukin dulu nih. Ini contoh-contoh powder coat dari warna kayak silver, putih, hitam, ke orange. Orange-nya juga ada yang di kayak di chrome gitu, jadi looks-nya kayak anodized. Terus ada biru. Birunya kelihatan juga ada, ini biru biasa. Ini ada birunya ke arah ke candy kayak gitu. Jadi kurang lebihnya kayak gitu. Kita bakal bahas langsung sama ownernya aja sekarang. Apa itu vapor blasting, sandblasting, powder coating, terus lain-lainnya juga.
terus bisa ngerjain apa aja di sini, harganya berapa. Ini pasti kalian penasaran banget sih. Jadi tonton sampai habis, jangan lupa subscribe dulu, follow gue juga di @dion_gustia. Oke guys, jadi sekarang gue ada sama ownernya. Boleh Ya. kenalin Terima kasih banyak Ya. sebelumnya udah boleh kan ini nama segmennya atau nama kontennya tuh digerebek sebenarnya. Jadi ya sambil pengen tahu juga di sini tuh ada apa. Tapi sebelumnya pengen boleh perkenalkan diri dulu coba. Oke, nama saya Yusuf. Saya owner dari X2 Garage. Oke. Ya. Jadi ownernya langsung ya? Ya. Tapi ikut ngerjain juga? Ikut ngerjain juga. Oke. Nah tadi udah di-mention juga X2 Garage itu kan tadi gue udah bahas juga sebelumnya di sini ada alat-alat yang proper banget nih ya. Ya. Di sini tuh ada apa aja sih? Bisa apa aja sih? Di sini kita ngebuka jasa powder coating, vapor, sama sunblast, sama restorasi. Oke. Powder coating tadi itu ya? Ya. Terus vapor blasting. Iya, vapor blasting, sun blasting, sama restorasi. Ya. Oke, kita bahas dari poin 1 dulu kali ya. Oke. Nah, powder coating tuh apa sih ya? Jadi powder coating tuh pengecetan menggunakan serbuk yang dialiri oleh tegangan listrik. Oke, magnetis berarti Iya, ya? magnetis, ya. Oke. Terus dia lebih kuat daripada cat biasa gitu, cat tuko, karena melalui proses-proses melalui kayak sunblast dulu, baru mengaplikasikannya di powder coating. Di medianya langsung berarti ya. Nah, tadi juga disebutin harus sunblasting dulu berarti ya sebelum di powder coating. Iya, betul. Nah, itu mungkin fungsinya untuk mengikat si powdernya atau kayak gimana sih si sunblasting tuh? Jadi si sunblasting tuh biar permukaannya lebih rata. Terus prosesnya tuh dari sunblasting ke oven dulu, dia biar jamur-jamurnya keluar dulu. Oke, jadi ini ya kejelekannya keluar dulu ya. Oke. Gitu. Baru di powder coating. Gitu. Powder coating ya. Oke. Nah, itu tuh ini kan berarti masih di khususnya soal powder coating nih ya. Iya. Itu memang semuanya harus di sunblasting dulu? Iya, kalau powder coating tuh kalau di saya tuh wajib dulu di sunblast. Oke. Biar nggak ada jamur yang keluar, karena biar rata aja kelihatannya gitu. Jadi nanti pas ketika si powdernya udah diaplikasiin, nggak jadi ngerja 2 kali. Iya, betul, nggak keriting kayak gitu. Di sini oke tuh guys. Jadi setahu gue memang gue dulu sempat juga nyari-nyari juga. Jadi sebenarnya pengen tahu gitu ya, penasaran, belum dapat yang sreg sebenarnya sampai sejauh ini tuh. Dan akhirnya dapat kesempatan hari ini ke sini ya, sekalian pengen kupas tuntas biar teman-teman juga nih mungkin saya sendiri awal, mungkin teman-teman yang nonton juga kurang tahu powder coating itu apa gitu kan. Nah, untuk pengaplikasiannya atau medianya atau partsnya nih itu tuh powder coating tuh bisa di mana aja sih? Powder coating tuh bisa media aluminium, besi, sama metal. Aluminium, besi, metal ya? Oke, jadi kayak kayak part-parts yang emang kayak ini ya, salah satu contohnya ya. Iya. Ini Block CVT udah di powder coat juga. Iya. Ini clean banget sih jadi kayak baru ya. Iya. Atau mungkin disebut restorasinya itu ini atau apa itu? Jadi gini, misalnya kayak Mio nih, bobrok gitu kan. Oke, bahan aja ya. Bahan gitu. Nah, kita tuh restorasinya tuh paket, Mas. Maksudnya kayak powder coating rangka, ngevapor mesin gitu. Block CVT, velg kayak gitu. Terus kayak misalnya mau sama bodinya bisa gitu, belanja body-bodinya juga bisa gitu. Oh, bukan repaint body ya? Bukan. Belanja ya? Iya, belanja. Kalau repaint body bisa juga. Oke, tapi bisa untuk sektor-sektor kayak gini salah satu contohnya ini rangka ya. Rangka, terus bagian crankcase, blok boring piston, blok CVT, knalpot mungkin. Knalpot powder coating bisa, tapi dengan bahan-bahan tertentu yang bisa. Oke, gitu. velg juga mungkin bisa juga ya. Itu salah satu contohnya. Ya. Oke, jadi masuknya dari restorasi itu di sini ready juga gitu ya buat kayak teman-teman yang punya motornya bahan, terus motornya masih belum diapa-apain, masih mau dibangun gitu ya, bisa digarap di sini ya. Oke, kurang lebihnya gitu. Nah, tadi dibahas juga soal knalpot tuh. Iya. Kalau di powder coat bahannya apa gimana tadi itu? Jadi beda-beda bahan atau? Jadi gini, ada beberapa kan, ada contohnya kayak Silencer Ninja, ada yang bahannya karbon.
sensornya itu nggak bisa kan. Kalau galvanis, aluminium itu bisa. Galvanis, aluminium bisa. Bisa gitu. Oke, kalau galvanis, aluminium, kalau stainless gitu gimana? Stainless bisa. Stainless bisa ya. Bisa. Bahan original tuh apa berarti? Kalau knalpot ori-ori? Kalau itu kalau nggak salah ya bahan masuknya ke galvanis plat biasa sih, galvanis ya. Iya, tapi itu aman juga bisa dipakai. Aman, kecuali kalau misalnya kayak lehernya itu harus pakai yang high temp. Oh, tetap pakai high temp ya. Gitu. Panas juga ya. Iya, lebih panas daripada silencernya iya, gitu. Betul. Oke, jadi mungkin knalpot juga bisa ya. Jadi memang kalian bisa bangun di sini buat pengen mesinnya bersih lagi daripada kalian oprek-oprek pakai sabun-sabunan nggak jelas ya kan, lebih lama, lebih capek juga. Bisa tahu beres di sini gitu ya, salah satunya. Nah, tadi kan sandblasting udah, powder coating udah. Nah, untuk vapor blastingnya nih, Ya. Jadi pasir dengan air tuh disatuin, disedot sama pompa. Oke. Ada pompanya di mesin vapornya tuh disedot. Karena udah disedot sama pompa, ditembak juga sama angin gitu. Oke, jadi kayak di vakum kurang lebihnya apa gimana? Ya jadi disedot, ada pompanya. Sirkulasi berarti. Iya, sirkulasi gitu. Kurang lebihnya gitu ya. Mungkin nanti kita bisa lihat langsung. Iya. Ada yang lagi dikerjain gitu. Ada. Cocok nih. Jadi mungkin biar nggak tambah penasaran juga gitu ya. Iya. Oke, jadi tapi ini nggak ngikis gimana gitu ke bahan ini, kalau nggak salah babet atau apa ini? Kalau crankcase ini crankcase tuh aluminium, Kak. Sebenarnya aluminium. Jadi memang nggak ngerubah si bahannya juga, tetap kuat atau gimana, nggak jadi dia ngikis berpengaruh? Nggak berpengaruh sih, cuman ngikis bagian atasnya aja untuk dia lebih rata kan. Kan ini asalnya oli sama kebul dan lain-lain kerak-kerak gitu. Kita dibersihin lagi gitu. Jadi mungkin kurang lebihnya cuma ngikis si bagian yang kayak kerak-kerak, oli dan lain-lain. Karena ini yang gue lihat nih, ini kayak ketrikan nomor mesin masih oke. Bahkan ini ada bekas ketekan sama box filter pun masih ada gitu, nggak jadi rata apa gimana ya? Enggak. Oke. Tapi ini kalau misalnya yang kena ini pengen diratain bisa juga sebenarnya? Bisa aja. Request ya? Iya, request. Misalnya pengen dihilangin ya bisa gitu. Oke, jadi bisa disesuaikan dengan keinginan kalian dan disesuaikan juga sama kondisi barang kalian kayak gitu. Nah, khususnya vapor blasting nih, sorry tadi lupa. Bisa di bahan apa aja sih? Kan ini salah satunya crankcase. Crankcase sama apa itu? Head, ada boring juga mungkin. Terus selain ini apa lagi yang bisa? Kalau vapor blasting tuh kan itu peremajaan ya, maksudnya peremajaan tuh lebih memperbarui. Kita tuh mengaplikasikannya tuh rata-rata di aluminium kayak gini, Kak. Oke. Di mesin gitu rata-rata. Jadi kayak mesin-mesin motor, mesin-mesin yang lain juga bisa. Mobil pun bisa sebenarnya. Bisa. Oke. Ya kayak misalnya di mobil tuh ada kan dari bagian bawahnya dia di vapor blast, atasnya di powder gitu, di powder coat kayak gitu bisa ya. Bisa. Ya salah satu contohnya ini nih. Ini kan nggak full vapor ya. Jadi di vapor bagian crankcase-nya sampai ke bagian belakang. Tromo juga ini, bagian tromo bersih banget ini. Gokil emang. Terus bagian block CVT-nya juga ini di powder coating yang sebelumnya di sandblasting dulu Iya, betul. Nah, ini contoh yang lagi di sandblasting ya? Iya, betul. Itu udah di sandblasting, tinggal naik ke powder coating. Oke. Iya. Misalnya nih, ini kan konyolnya misalnya ada orang yang terus di sandblasting unggul kieu misalnya. Oh, nggak apa-apa. Kalau paling juga kita kenanya itu jasa sunblast gitu. Iya, bisa aja. Bisa aja gitu ya. Bisa. Misalnya ada yang seneng warna gini gitu. Nah, misalnya dari kayak gini ini masih bisa dibikin kinclong nggak sih sebenarnya? Di vapor gitu? Atau gimana? Yang kan ini sandblasting nih. Iya. Terus pengen dibikin kinclong. Warna kayak gininya ini kan kayak warna dasar gitu kan? Oh, paling juga tetap harus di powder coating sih, soalnya kan lama-lama karat dia. Ya gitu. Oke, jadi teman-teman jangan konyol kalau misalnya nanti pengen restorasi atau yang gimana, itu langsung sekalian aja ya, jangan setengah-setengah kurang lebihnya kayak gitu. Itu salah satu contoh juga, maksud gue kenapa gue tanya gitu, biar jelas juga kayak gitu kurang lebihnya. Oke, nah terus kan balik lagi ke sini, sama ini kan rangka, ada velg, ada ini bagian-bagian yang cukup penting juga ya di motor gitu ya. Ini salah satu contohnya ini motor Mio ya? Iya, Mio. Nah ini Mio. Nah kalau misalnya ada yang mau ke sini datang pengen mungkin garap full atau mungkin garap sebagian, itu dibongkarin di sini atau bawa sendiri yang udah dibongkar kayak gitu? Oh, kalau saya tuh
kita nggak nerima jasa bongkar, Kak. Oke. Kita nerimanya misalnya kalau pengen ngevapor gitu, kayak contohnya kayak headnya, kayak camnya, klep, harus lepas. pelatuknya udah lepas gitu. Kalau crankcase, krek asnya, bagian rantai ketang, CVT kayak gitunya udah lepas semua, gitu ya. Tapi bisa juga kita mesin segulundung gitu, cuman resikonya tuh kurang detail. Oh, ada beberapa bagian yang miss mungkin. Iya, karena kesatu kan kita tuh sebelum masuk ke vapor kita di treatment dulu pakai cairan. Oke, itu buat cairannya untuk apa tuh? Itu buat kayak di sela-sela gitu kan, dia susah kan kalau di vapor itu susah keambil kan. Jadi pakai cairan tuh dia bikin jadi lembek si kerak-keraknya gitu. Baru masuk ke mesin vapor gitu. Cairan itu tuh. Iya. Jadi mungkin ada yang teman-teman yang udah mesinnya udah dapat risetnya udah beres. Iya. Malas bongkar lagi bisa gitu ya. Bisa. Tapi ada resiko nggak? Kayak mungkin kan tadi vapor tuh ada campuran air, pasir ya kan, sama ada tekanan angin juga. Itu ada resiko kayak masuk ke dalam mesin apa gimana nggak? Kalau segelundung gitu. Kalau itu kita usahakan lah ya, kayak lubang-lubang apa sih disebutnya tuh? Kayak lubang-lubang hawa mesin kan ada tuh kan. Ya kita diusahakan ditutup pakai spon, terus pakai silen juga. Diusahakan jangan masuklah gitu pasirnya ke dalam gitu. Jadi mungkin diamankan dulu juga ya. Iya. Oke. Nah, terus misalnya ketika mereka udah berniat nih pengen apa tuh namanya ngevapor atau ngepowder gitu ya di mesinnya, udah bawa mesinnya, tapi ternyata pas diturunin mesinnya nih ada bagian patah, mungkin di bagian buat mountingnya atau kayak gimana, itu bisa dilas di sini juga atau enggak tuh? Oh, kalau itu enggak, di luar ini ya? Di luar itu, cuman kita sama kita diarahin ke misalnya contohnya baut ini gitu kan. Ada slack misalnya. Kalau nggak slack patah gitu. Ya kita diarahin ke misalnya ke tukang bubut dulu aja gitu. Oke. Mungkin dari sini bisa direkomendasikan biar nggak terlalu jauh lah ya. Iya. Oke. Dekat-dekat sini. Kalian bisa tuntas lah ngerjain motor kalian di sini. Tinggal duduk manis aja ya kan. Nah, sebelum duduk manis nih kita mau tanya-tanya juga nih soal harganya, kan penting juga ya. Iya. Nah, basicnya kalau misalnya dari yang full aja dulu, misalnya dari motor-motor Matic 110 atau Matic 150 cc, itu kira-kira kena berapa tuh? Kayak pengen vapor, powder, jadi sampai rangka kayak gini gitu. Jadi kalau kita tuh mulainya gini Mas, kalau ada paketan nih contohnya kayak mesin ini segojod, crankcase kiri kanan, boring head, sama block CVT. Block CVT-nya di powder coating. Kita harganya 7,5. Oke, ini bagian sini aja sih. Iya, sama 7,5 sama ini powder coating. Powder coatingnya tuh warna basic. Kalau warna candy itu kita sekitaran 8,5 sampai 900. Oke, untuk full engine lah ya. Iya, full engine. Jadi tinggal nambah sedikit aja ya kalau pengen warna candy. Oke, nah kalau misalnya di bagian box CVT-nya pengen kayak ini kan ada kayak yang bulat-bulatnya gini, pengen beda warna gitu, kira-kira bisa nggak sih ya? Bisa aja kayak tulisan block CVT Honda tuh. Iya, ada tengah-tengahnya Hondanya pengen warna merah. Bisa aja. Cuman di situ kayak tulisan lagi ada harganya lagi, misalnya kita kan block CVT Honda tuh harga 3,5. Iya. Kalau pengen ada tulisannya di 400 gitu. Oke, jadi tinggal ya tambah-tambah dikit. Soalnya pengerjaannya 2 kali itu. Iya, jadinya di timpa-timpa ya. Iya, betul. Kayak gitu. Nah, berarti tadi untuk mesin full 750 sampai mungkin 850. Iya. Itu tuh untuk yang kecil kayak gini? Iya, atau Matic kelas 110 kayak Beat, Mio, Vario mungkin? Vario itu masuknya ke NMAX, Kak. Oh, maksudnya jadi kayak ke L lah ya? Iya, ke L-nya gitu. Nah, mungkin teman-teman juga banyak nih ya pengen di-spill juga kan, teman-teman banyak yang pakai Vario mungkin atau Maxi gitu ya, yang mana? Kira-kira kena berapa tuh, Pak? Oh, kalau PCX ya kayak PCX, NMAX, Vario 125, 150, kalau segojod ya vapor doang itu. Iya. Kalau vapor doang 6,5. 6,5. Iya. Block CVT berapa tuh kira-kira? Block CVT sekitaran 800 sampai 900-an gitu. Oke, mungkin tambah ada kit bisa dapat sekalian sama armnya mungkin ya, bisa arm velg yang kanan tuh. Oh, arm kalau Vario. Kalau Vario itu kan ada. Kalau arm mas sekitaran 200 sampai 150-an lah.
kalau armnya gitu. Oke, kurang lebihnya kayak gitu. Jadi Iya. totalnya sekitar berapa tuh? Jadi 600 ya 1000 lah ya, Iya. 1000-an lah. 1000. Soalnya kan saya ngebuka paketnya tuh crankcase body head PT aja gitu. Oke. Kalau di Matic gitu Iya. ya, gitu. Nah, ada perbedaan harga nggak sih ya dari yang udah bawa bongkaran, yang udah dibelah, sama yang masih segeluntung? Tadi kan harga segeluntung. Kalau yang udah dilepas-lepasin, itu gimana? Oh, tuh? Hitungannya sama juga apa gimana? sama aja kalau kita harga. Oh, harganya sama aja. Iya, soalnya kan kita harus nutup-nutupin, itu kan resikonya lebih Oke, gede kan iya, gitu. lebih berat juga ya mungkin angkat-angkat. Iya, betul. Oke, jadi kurang lebih sama, tapi mungkin hasil pengerjaannya ada perbedaan lah ya. Iya, iya, kurang betul. apa ada di beberapa titik yang Iya, mungkin ya. kurang detail lah. Oh, kurang hasilnya. detail. Oke, kayak gitu. Itu seru juga sih. Jadi kayak simpel banget sih Ayah. Iya. Jadi, salah satu opsi buat teman-teman yang pengen restorasi ataupun pengen resto mod gitu ya. Tapi motornya motor yang nggak terlalu muda, ini bisa jadi salah satu cara buat kalian pengen motor kalian seger lagi tanpa harus berisiko kayak mesin dipoles-poles sendiri atau misalnya rangka biar ini kalau rangka ya kalau rangka ini jadi hitam lagi glossy lagi berarti ya. Glossy lagi, hitam Glossy. lagi kayak standar. Oke, glossy lagi jadi mungkin kayak standarnya lagi ya. Iya, Nah, kalau untuk lubang-lubang ini apa nih? Itu lubang-lubang ini kan kayak contohnya yang depan ini kan itu dudukan kunci Kunci stang ya. kunci kontak. Kunci Nah, itu kontak, kan ya. ada dratnya. Oke. Kalau kita kemasukan bubuk itu kan si dratnya nggak Oh, masuk. takutnya ketutup ya? Iya. Oh, maksudnya kayak gitu. Jadi ditutupin pakai Untuk kertas. lubang-lubang yang kecil sih Iya, iya. ya. Yang ada dratnya aja itu ditutup-tutupin. Oke. Dan dari sini langsung jadinya kayak gini ya. Iya. Ya itu satu proses langsung jadi kinclong gini atau gimana? Iya, iya. Oh gitu. Iya, nggak pakai clear, nggak pakai poles, nggak pakai apapun. Ini powder coating gitu. Ini kalau ngecat ini furniture tebal banget ya. kayak ini padat banget gitu kelihatannya. Bahkan menurut gue pribadi ini malah jadi kayak lebih better dari gue beli baru sih sebenarnya. Iya. Jadi kayak kelihatannya lebih rapi, lebih kinyis lah gitu ya. Iya. Sampai kayak bagian-bagian yang mau ke dratnya ini detail sih, kayak ada kayak apa pembatasnya itu rata gitu, bagus antara si yang belum drat sampai ke drat buat bautnya. Nah, terus kan ini misalnya udah jadi kinclong gini ya. Tadi kan kata A nggak pakai clear, nggak dipoles-poles juga. Tapi semisalnya nih udah di powder coating gini, terus sama si usernya yang udah garap di sini, itu pengen dipoles atau misalnya di nano ceramic coating itu bisa nggak sih? Bisa. Bisa ya? Nggak jadi masalah kalau itu. Oke, jadi Bisa. nggak akan ada perbedaan Warna. dasar atau surface si basic ini kan mungkin beda sama cat atau ya beda lah ya jelasnya. Cuman pengen di coating gitu terus ya biar lebih ada efek Clean. daun talas lah misalnya atau Iya. semacamnya itu bisa juga. Bisa juga ya. bisa, Berarti. bisa. Jadi aman-aman aja. Aman lah ya? aja, aman. Oke. Nah khususnya tadi ya soal ini kan sekarang banyak kayak tempat cuci yang kayak pakai semi degreaser yang dicampur gitu ya, yang biar ngebersihin crankcase. Nah ketika kita udah di vapor blast gini, terus kita tuh lupa misalnya ke tempat cuci itu sama mereka di degrease, di degreaser itu gimana kira-kira? Jadi itu mah balik lagi ke tempat cucinya. Dia kalau pengeringannya benar, dia nggak akan muncul nyamur. Oke, pengeringannya benar ya? Kalau pengeringannya benar aja itu. Iya. Soalnya kan itu muncul jamurnya karena basah, dia kena panas keluar jamur Ya, gitu. Oke, jadi apa namanya diculkeun lah aja sampai kering lah ya. Disuruh kering sendiri, wah udah aja itu mah belang aja jadinya. Oh itu pasti belang lah ya? Pasti belang, Mungkin gitu. ada kayak bagian sedikit yang menggelap Iya, gitu lah ya? iya. Jadi sejauh selama kalau misalnya di treatment yang kayak di degreaser atau kena sabun, Iya. asal pengeringannya benar, Asap pengeringannya benar. aman ya? Aman. Oke, jadi mungkin salah satu apa namanya aftertouch lah ya setelah udah di restorasi di sini atau dirapiin di sini ya kalian harus lebih apik juga sih. Iya, iya. Nah tapi mungkin kalau misalnya biasanya nih ya, Iya. sepengalaman AA kalau misalnya udah di vapor blast gini dipakai gitu ya, orangnya cuek misalnya, itu bakal cepet nggak sih? Jadi burak lagi atau Iya, jadi pasti. Pasti cepet Pasti, ya? pasti. Soalnya kan ini butuh perawatan juga ya biar cinclong gini juga gitu. Oke. Jadi mungkin habis kotoran, habis hujan-hujanan jangan ditinggal lama, Iya, langsung karena- cuci gitu. Oke. Kalau pengen terus stabil warnanya kayak gini gitu. Oke, pengen stabil orang gini. Mungkin tapi kalau misalnya ada yang kelupaan nih, dirawat pakai degreaser pun nggak apa-apa. Asal balik lagi tadi Iya, pengeringannya bener, bener ya. pengeringannya bener. Kayak gitu. Oke. Detail banget sih ya ini. Oke, kan kalau ini stang CR masih standar lah ya. Ini Iya. kan nggak diapa-apain. Nah kemarin lihat juga ada kayak piston yang di apa tuh di powder di coating gitu Iya, lah ya kurang iya. lebihnya itu Iya. kayak gimana sih ya? Jadi coating tuh
dia tuh melapisi bagian medianya supaya kayak piston tuh kan minim gesekan gitu kan. Oke. Dia jadi lebih kuat gitu. Oke, jadi mungkin memperkuat juga treatment. Memperkuat itu ya? juga, ya. Oke, itu bisa nggak di sini ya kira-kira? Kalau di sini kita belum menyediakan, Oke. soalnya kita masih fokus di powder coating biasa sama vapor gitu. Tapi Oke. kedepannya insya Allah bakal menyediakan coating Oke. piston yang gitu-gitu. Jadi mungkin kalian bisa terus pantengin Instagramnya X2 Garage ya, X2 Iya, Garage ya. X2 Garage. Oke, jadi mungkin teman-teman nih pengen kesini, misalnya pengen tanya-tanya dulu, bisa nggak sih ya? Boleh, bisa, Boleh. bisa. Nah, untuk alamatnya sendiri ini ada di mana sih? Ini Jalan Babakan KRS nomor 32. Yes, nomor 32. Iya, Oke. iya. Patokannya apa tuh kira-kira? Kalau dari Kelurahan Menger aja, Kelurahan Menger, lurus terus aja sampai mentok. Ntar ada bannernya, X2 Oke. Garage. Nah, jalan yang enaknya kan tadi kalau aku lewat kesini tadi lewat Batu Nunggal lah ya. Iya. Ada jalan lain nggak kira-kira mungkin teman-teman ada? Paling juga jalan Buah Batu. Bawa Batu langsung. Buah Batu langsung, ntar udah ngelewatin gerbang tol, ada jembatan tol, belok ke kanan. Oke. Jadi sebelum jembatan tol ada jalan ke kanan, pinggir Alfamart jalannya tuh, belok ke Oke. kanan. Atau mungkin kalian bisa di Google juga udah ada. Udah ada. Bisa ngikutin lah, bisa lihat maps aja lah ya, Iya. kurang lebihnya. Oke. Nah, itu tadi segmen Matic ya sebenarnya. Iya, Kalau iya. untuk kayak motor-motor motor-motor sport atau motor-motor bebek gitu, itu Iya. kira-kira bisa juga nggak? Bisa sih, bisa. Bisa juga ya. Bisa. Oke. Jadi mungkin kalian bisa ngobrol-ngobrol ke sini lah ya untuk harga lebih detailnya ya, Iya. mungkin kurang lebih. Oke, nah aku pengen lihat ini ya. Ya. Angkat aja kali ya. Nah, ini velg Mio NK ya. Ya. Sorry. NK4 guys ini ya. Oke. Ya, jadi 5TL NK4, jadi nggak ada bibir gitunya. Nah, untuk velg sendiri ini baru di Sunblast berarti ya? Iya, baru di Sunblast. Oke. Ini memang ada teksturnya dari sana Iya, ya? soalnya kan dia ngikis biar pori-porinya kebuka Kak, biar lebih kuat si powder coatingnya. Gitu. Pas emang kebetulan ini velgnya masih bagus juga sih ya. Iya. Oke. Nah, setelah ini mau diwarnain apa nih ya berarti? Ini warna silver white. Silver white tuh kayak gimana sih ya? Silver, cuman lebih terang dia, nggak ada glitter-glitternya gitu. Oke. Nah, untuk khususnya velg sendiri ya, ini dengan treatment seperti ini jadi lebih kuat nggak sih sebenarnya atau sama aja? Sebenarnya sama aja sih, Sama cuman aja ya? kalau di powder coating tuh dia lebih kuat. Oke. Gitu. Kalau buat Ki mau di powder coating. Oke. Gitu. Ya mungkin dari kualitas warnanya pun jadi lebih awet mungkin. Iya, ya. lebih awet Kayak di juga. steam gitu kan, kayak ada langsung cus gitu, Iya. over pressure gitu, Iya. tekanannya kenceng banget. Iya. Itu aman-aman juga. Aman juga. Oke. Kalau Bahkan untuk velgnya sendiri ya berapa nih ya biasanya? Kalau velg kita kayak contohnya kayak ini aja, standar gini kita mulai dari harga 3,5 warna basic. 3,5 warna Iya, basic. iya. Itu tuh velg orisinil lah ya. Iya, merek-merek ori gitu. 3,5 kok ring 14 kan. Iya, Kalau ring ring 14. 17 kayak gitu. Kalau ring 17 itu di atas 500 ke atas lah. Oke, 500. 500 aja. Dimana medianya ini juga Oke, sih berpengaruh ya. Iya, Itu untuk harga pengaruh. sepasang lah ya berarti. Iya, sepasang itu. Oke. Jadi buat kalian yang mungkin udah pengen repaint velgnya, pengen ganti warna, tapi kalian mungkin bosen ya kan di repaint biasa aja, mungkin kalian bisa bawa ke sini di powder coating ya kan. Gitu. Nah, untuk velgnya sendiri ya warnanya itu bisa apa aja kalau candy itu? Kan biasanya kalau cat kan kayak opsinya banyak kayak dalam bayung Iya, atau gimana. iya. Nah, untuk kalau powder kita coating tuh ini- kalau warna candy baru ada warna merah, biru sama orange candy. merah, biru, sama orange candy. Kalau warna-warna kayak stabilo, orange stabilo sama hijau stabilo. Oke, baru itu ada bener-bener tuh. stabilo banget ya? Iya, stabilo banget Oke. gitu. Kalau warna basicnya paling juga silver, hitam glossy, hitam tekstur sama hitam drop. Oh, itu tekstur langsung loh. Putih. Oke. Kalau warna-warna basic. Jadi masih banyaknya di warna-warna basic mungkin. Iya, ya. iya. Tapi mungkin kalian yang pengen restore looks-nya OEM atau originalan, pengen warna hitam tapi yang kuat, nggak gampang meletek, ya ini bisa jadi opsi juga kayak gitu kurang lebihnya. Oke. Jadi kalian bisa sesuaikan dengan opsi yang dikasih dari X2 Garage, ada apa aja, kalian bisa sesuaikan sama selera dan juga budget kalian kayak gitu. Oke sih ini. Mantap sih, sampai ke dalam-dalamnya juga bersih ya kan.
Oke, kita taruh lagi dulu. Nah, lanjut lagi ya. Tadi kan udah kayak mesin, rangka, Ya. Tadi knalpot mungkin kita nggak langsung bahas, tapi ada bahas velg juga. Ya. Nah, kalau pengen restorasi baut gitu, baut-baut orinya nih misalnya. Baut-bautnya itu udah pada coklat-coklat kayak gitu. Nah, itu bisa di treatment nggak sih? Dibikin baru di sini? Kalau di sini kita belum ada alatnya, cuman kita paling juga bisa cuman ya ke temen dulu gitu. Oke. Kita belum ada alatnya. Namanya special request dulu ya? Iya gitu. Oke, tapi bisa ya? Bisa. Jadi baut-baut yang dratnya masih bagus, kunciannya juga luarnya masih bagus, itu masih bisa ya? Bisa. Oke, itu berarti treatmentnya diapain tuh? Itu namanya di plating. Oh, plating ya? Iya, Plating itu gimana tuh berarti? Jadi dia tuh pakai cairan sama dikasih tegangan listrik gitu. Oke, kurang lebih Kayak bikin gimana ya, baut titanium tuh yang ganti-ganti warna. Iya, kan itu cairannya beda. Nah, kalau itu juga cairannya beda juga gitu. Jadi platingnya ini bukan untuk mengganti warna, tapi khususnya buat ngangkat si kotoran-kotorannya gitu lah ya. Tapi dengan catatan bautnya yang utuh ya? Iya, yang utuh dratnya gitu ya. Ngapain ya? Iya, sayang. Untuk harga kira-kira nih ya, estimasi yang pengen restore baut, karena kan kalau sekarang restorasi mungkin nggak semuanya pengen baut stainless, nggak semuanya pengen titan, ya kan? Apalagi model-modelan udah jarang ya. Iya. Nah, kalau pengen pakai baut Orion tapi beli baru mungkin mereka malas kayak bungkusan satu-satu ya kan sebanyak itu. Ada mungkin beberapa yang nggak sefanatik itu buat restorasi. Nah, berapa tuh kira-kira buat restore bautnya atau di apa tadi plating ya? Iya, di plating. Itu kalau nggak salah ya di per kilo itu. Oh, bautnya di kilo ya? Jadi per kilo kalau nggak salah baut-bautnya aja itu per kilo tuh di sekitaran 40.000 sampai 50.000-an. 40 sampai 50.000. Ya, per kilonya per kilonya ya. Iya. Oke. Udah pernah ngerjain juga berarti di sini? Udah. Kebetulan motornya udah beres juga. Oke. Nah, salah satu contohnya berarti akan udah ngerjain. Iya. Untuk itu bautnya full udah dikerjain? Itu bautnya udah full. Jadi full. Kayak contohnya kan kayak stang dia nggak mau di powder coating, kita plating juga gitu. Oke, kan stang tuh kayak warnanya agak gold gitu. Nah, ya itu bisa. Itu balik lagi ke kuning juga? Iya, balik lagi ke situ warna gitu. Oke, jadi memang concernnya bukan ngikisi medianya, tapi cuman ngelapisin. Iya. Oke. Nah, itu motor apa kemarin, Nak? Mio berarti? Mio juga. Mio juga. Oke, nah itu Mio aja contohnya, itu berapa kilo bautnya? Baut body sama baut mesin tuh sekitaran 5-an lah. 5 kilo ya? Ya, 5 sampai 4 kiloan 5-an. Iya, 4 sampai 5 kilo ya. Itu berarti di luar asroda, muroda. Ya, di luar itu. Standar 2. Ya, gitu di luar itu. Oke. Jadi memang di luar itu udah 4 sampai 5 kilo ya? Iya. Oke. Nah, untuk standar 2 kayak gitu tadi jadi kebahas nih. Ya. Standar 2 kayak gitu itu bisa di powder coat atau dibersihin doang bisa biasanya? Kalau di sini tuh rata-rata di powder coating lagi warna hitam. Oh, jadi hitam lagi jadi colong lagi Iya. kayak gini kurang lebihnya. Iya. Oke. Itu nggak berubah sih, bahkan kalau misalnya si standar 2 tuh kayak lebih tipis kan sama standar 2. Itu aman aja? Aman. Nggak ngerubah kekuatan standarnya? Enggak. Oke, berarti di sini juga bisa ya semuanya itu ya. Bisa. Nah, untuk pengen standarnya dulu misalnya sambil nyoba standar samping sama standar tengahnya itu bisa berapa tuh? Kira-kira pada kalau itu standar 2 sama standar samping tuh sekitar 150. Oke, 150 ya. Iya, 150 ribu. Catatan standarnya utuh ya? Iya, utuh. Oke. Nah, itu jadi jangan kalian bawa standar gojlak ya kan? Ya kurang lebihnya kayak itu udah kebahas semua sih ya. Oke, nah untuk tadi kan kita udah bahas rinci ya soal power blasting, terus sandblasting, lanjut ke powder coating juga. Nah, ada juga restorasi yang full paket kayak gitu ya. Nah, untuk biasanya estimasi pengerjaannya di berapa lama sih ya? Kita estimasi itu 3 hari sampai seminggu. Soalnya gimana antrian juga sih. Kalau misalnya lagi kosong ya kita 3 hari sampai seminggu gitu. Soalnya kita pengerjaannya kan biar lebih detail lah gitu, nggak mau ada yang kelewat gitu. Hasilnya juga ya gitu. Bisa cepet, takutnya kan ke konsumen kurang puas, kurang gimana gitu. Jadi mungkin di prepare baik-baik yang pengen ngebangun di sini ya kurang lebihnya. Nah, jadi buat teman-teman kalian di sini bisa bisa lihat sendiri hasil mesinnya kayak gini. Ini bagus banget menurut gua. Bahkan dari barunya ini kan kalau baru lebih kurangnya kayak ada agak gedok keabu-abuan. Iya. Kalau ini kayak lebih
terang gitu warnanya. Sedangkan ini cuma dibersihin aja jatuhnya ya, berarti kurang lebihnya. Nah buat teman-teman semuanya, kalau misalnya kalian pengen tanya-tanya lebih detail, tanya-tanya lebih lanjut kayak motor kalian apa, mungkin motor kalian yang aneh-aneh yang dari tadi nggak ada gue mention, boleh langsung tanya-tanya aja kalau Ucup ya, berarti langsung di X2 Garage. Ada WA-nya juga situ? Ada. Jadi kalian bisa langsung kontrol aja di WA, langsung tanya-tanya aja bebas saya. Tanya-tanya dulu nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nggak apa. Jadi nanti bakal dikasih price listnya, mungkin sama estimasi pengerjaannya, mungkin lagi ada antrian apa enggak. Tapi dengan catatan barang-barang ini udah kalian bongkar dan barang-barangnya utuh aja. Kurang lebihnya. Kalau kalian pengen lebih cepat kayak gitu kurang lebih. Nah tadi kalau misalnya teman-teman mau kontak ke sini bisa langsung kontak ke AA berarti kan. Nah dari X2-nya sendiri lagi ada promo nggak nih ya kira-kira? Kita kebetulan lagi ada promo. Kalau item diskon 10%. Diskon 10% ya? Iya. Untuk semuanya? Semuanya. Jadi kayak vapor, powder coating, apapun itu, mau kalian barang sedikit atau banyak, sama aja ya? Sama aja. Kita diskon 10%. Nah itu dari kapan sampai kapan tuh? Itu kemarin tanggal 25 sampai tanggal 28 Desember. Oh nanti sampai tanggal 28 ya, berarti masih ada waktu nih buat prepare akhir tahun ya kan? Oke. Ada syaratnya nggak buat dapat diskon itu? Paling juga kita ya follow, kalau enggak share lah gitu aja IG kita gitu. Siap. Oke kalau gitu. Jadi mungkin cukup sekian, makasih banyak nih. Oke, siap. Udah mau digerebek ya kan. Mungkin habis ini kita bakal lihat proses pengerjaannya. Jadi kalian pantengin terus sampai habis videonya. Terima kasih banyak udah nonton. Jangan lupa subscribe, keep riding safe, and goodbye.